أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وقي قال: حدثنا جميع بن أمير بن عبد الرحمن العجلي قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب إلى آخره. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita muliakan pula, singkatnya hadirin dan hadirat Samirauh yang tiang cintai. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang perlu kami terima. Mudah-mudahan nikmat-nikmat niki bisa sebesar-besarnya kita arahkan dalam rangka mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan mudah-mudahan semua pengabdian yang perlu kami diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang perlu kami diberikan kesabaran tetap dalam hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap perunggu kita semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti nyata rasa cinta kita terhadap beliau, hingga akhirnya kita kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai beliau, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau, mengirim beliau dan guru-guru kita semua mudah-mudahan sesyurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sedikit mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala, dan Hasan menceritakannya terhadap adiknya yaitu Sayyidina Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, dan beliaulah yang menyampaikannya, bertanya terhadap orang tua atau bapak beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai sa'altu abi an sirati Rasulillah fi julasaihi. Aku bertanya, kata Sayyidina Husain, terhadap ayahandanya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di majlis-majlis beliau. Faqala, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menceritakan, pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri,
Rasulullah terus menerus bermuka manis atau bermanis muka, karena memang beliau adalah orang yang gagah. Dari muka beliau kelihatan beliau bahagia, beliau senang, dan beliau marah kelihatan dari muka beliau. Begitu juga sahlal khuluqi, akhlak beliau sangat lemah dan lembut, sangat lemah lembut akhlak beliau. Layyinal janibi, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Kana bil mu'minina raufur rahim, bisa juga layyinul janib, ini kinayah daripada anis sukuni wal waqar. Beliau selalu berjiwa tenang, wal khudu, rendah diri, dan khusyuk, selalu tunduk. Laisa bifadhin wala ghalid, tidak pernah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangai beliau yang jahat, wala ghalid, begitu juga perangai kasar, biadab, tidak pernah terlihat dari muka beliau. Wala sakhaban, begitu juga Rasulullah di saat beliau marah, beliau tidak pernah teriak-teriak. Begitu juga di saat beliau ada di pasar, beliau tidak pernah teriak-teriak untuk melariskan dagangannya. Saat ada masalah, beliau tidak pernah teriak-teriak juga memarahi sahabat-sahabat. Wala fahashin, begitu juga beliau tidak sangat keji. Ucapan-ucapan beliau tidak ada ungkapan-ungkapan yang mengandung ungkapan-ungkapan yang keji dan jahat. Wala ayyab, begitu juga beliau tidak pernah mencela dan menghina orang. Seperti yang sampaikan, siapapun orangnya, Rasulullah melihat kemuliaan orang ini pada inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan orang di sisi Allah adalah tergantung ketakwaannya, siapapun dia. Wala musyahin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bakhilin, orangnya tidak pelit. Nanti akan datang bagaimana jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang yang minta-minta sekalipun beliau tidak ada, akan datang. Wala musyahin yataghafalu amma la yashtahi, hal-hal yang tidak penting beliau cepat lupakan. Dia tidak baperan terhadap hal-hal yang tidak penting, cepat hilang dari beliau. Beliau tidak pendendam. Wala yu'isun, wala yaj'alu ghairuhu aisan, orang yang mengharap beliau tidak pernah putus asa. Semua sahabat-sahabat yang datang terhadap beliau pasti berharap akan dapat. Dan memang Rasulullah SAW tidak pernah menolak kalau ada orang yang minta sama beliau. Dia pernah menolak, ada ataupun tidak ada. Kalau tidak ada, pasti beliau minta sama sahabat-sahabat yang kaya raya untuk memberikan orang ini. Rajiyahu wala yu'isu minhu rajiyahu, orang selalu yang datang terhadap beliau selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala yukhayyibu fihi, dan orang yang datang terhadap beliau tidak sia-sia, tidak gagal, pasti akan dapat apa yang diharapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad taraka nafsahu min thalath, Rasulullah meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, al-mira, berjiwa ingin dilihat-lihat sama orang, al-mira. Yang kedua, wal ikthar, banyak bicara terhadap hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, wa ma la ya'ni, dan beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya beliau mengatakan min islamin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara salah satu tanda sempurnanya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan pahala.
dia tinggalkan. Wa tarakan nasa min thalas. Begitu juga ya, orang akan meninggalkan Rasulullah 3 perkara. Kana la yadhummu ahadan wa la yu'ibuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela seseorang. Begitu juga sahabat-sahabat yang akan pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yu'ibuhu, menghina, begitu juga dihina. Wa la yatlubu auratuhu, dan Rasulullah tidak pernah menyaksikan aurat, kekurangan, kesalahan para sahabat-sahabat beliau. Begitu juga sahabat-sahabat yang akan pernah melihat kesalahan dan aurat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang bagaimana malunya, jiwa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu illa fima raja thawabahu. Rasulullah tidak pernah bicara kecuali hal yang mendatangkan pahala. Wa idza takallama, dan di saat beliau memberikan nasihat, tausiah terhadap para sahabat beliau, atraqa julasa'uhu, para sahabat merunduk, dia tahan menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Umar yang selalu menatap Rasulullah dengan senyum. Adapun sahabat-sahabat yang lain selalu merunduk menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berani terlalu lama menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah sahabat-sahabat niki di kepala mereka burung. Seandainya kata ada burung yang hinggap di kepala mereka, maka burung itu tidak akan terbang, karena menganggap sahabat-sahabat niki seperti orang yang tidak bergerak. Fa idza sakata takallamu, begitu Rasulullah selesai bicara, baru sahabat-sahabat niki berbicara. Dan ikilah etika yang perlu bersami di saat ada rapat, ada pembicaraan-pembicaraan dengan orang-orang lain. Maka berilah kesempatan orang untuk bicara. Nanti setelah dia selesai, baru apa yang diungkapkan diterima ataupun disanggah, ya silakan. Rasulullah seperti itu. Wala yatakallamu illa fima raja, fa idza sakata takallamu. Begitu Rasulullah diam, baru sahabat-sahabat akan bicara. Wala yatanaza'una indahul hadith. Para sahabat tidak pernah terjadi bantah membantah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Karena selalu permasalahannya berhasil diselesaikan oleh Rasulullah dengan bijaksana. Apalagi masalah hukum. Kalau masalah hukum, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan wahyu. Ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Langsung turun wahyu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, sehingga tidak terjadi perbantah-bantahan. Bantah membantah tidak pernah terjadi. Man takallama indahu ansatu. Ada orang bicara, maka sahabat-sahabat yang lain mendengar dengan seksama, diam. Ya, hatta yafragha, sampai pada akhirnya sahabat yang bicara ini selesai, baru nanti dijawab oleh Rasulullah atau sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Ya. Ucapan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan-ucapan sahabat-sahabat para nabi terdahulu. Ada etika, ada sopan santun, ungkapan-ungkapan para sahabat selalu lemah lembut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Ada ungkapan-ungkapan yang mengandung orang tertawa dengan ungkapan Rasulullah atau sahabat-sahabat, maka orang-orang sahabat-sahabat akan tertawa dengan ungkapan tersebut. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Begitu juga ada ungkapan-ungkapan yang mengandung keheranan, maka sahabat-sahabat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran-heran dengan ucapan-ucapan tersebut. Wasbiru lil gharib 'ala al-hafwati fi mantiqihi wa mas'alihi. Ada orang-orang yang datang baru, yang kebetulan orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang kasar. Sudah hadisnya sebelumnya, bagaimana orang Badui datang sama Rasulullah sambil menarik leher Rasulullah, maka Rasulullah luka dari tarikan orang Arab ini. Tapi Rasulullah hadapi dengan sabar hati.
Wa yasbiru lil ghaib alal hafwati, orang-orang Arab yang terkenal kasar-kasar, bahkan dalam Al-Quran orang-orang Arab ini terkenal asyaddu kufran wa nifaqa, paling keras kemunafikannya dan kekafirannya, tidak ada etika sampai semangkinan niki. Kalau belum melaksanakan haji, ya, duduk di Masjidil Haram, haji ataupun umrah, duduk di Masjidil Haram, bahkan di saat pelunggu sujud, pelunggu akan dilangkahi, dilengkah kepala pelunggu oleh orang-orang Arab ini. Maka jangan pelunggu marah, karena memang sudah seperti itu etika mereka. Darah dengan tetapi, ya, sebenarnya terkenal jamaah Indonesia niki dengan Nabi namanya adabnya yang luar biasa. Begitu pelunggu mau maju ke saf yang berikutnya, arah dengan tokol, selalu pelunggu bertabik, tapi ngangkat. Terkadang Nabi namanya jengku dengan niki pelunggu angkat bertabik. Dengan Arab niki jangan harap pelunggu ditabikkan. Ya, di saat pelunggu baca Al-Quran bahkan pelunggu akan dilangkahi dan bertumpu sama kepala pelunggu yang dipegang. Darah dengan bertabik. Sebenarnya kalau pelunggu melaksanakan haji umrah, arah jamaah orang-orang Arab niki marah niki, kesel pelunggu, maka silahkan pelunggu tilik beton tokol kira-kira. Ya, begitu pelunggu tilik tokol, maka pelunggu jalan. Ya, lakukan seperti apa yang dia lakukan. Ya, mereka juga tidak akan marah. Ya, ada yang tidak gedak lalu, misal sambil terbawa ke Indonesia dendam pelunggu. Ya, bahkan yang dengar cerita niki arah dengan yang biasa di Indonesia, di Lombok niki selalu nyongkok sama mereka, tapi begitu sampai di Masjidil Haram dilangkahi, lantas mengatakan di Indonesia tahu berjaguran, mau berjaguran di sana, tapi tidak bisa, karena memang itu sudah adat mereka, kebiasaan mereka. Maka ya terima. Siapa tahu ada di antara putra putri pelunggu, siapa tahu ya pergi menjadi TKW ataupun TKI ke Arab Saudi, sila munuah lancar gaji niki, sabar sudah hadapi dengan Arab niki, jangan sampai pelunggu kabur ya. Karena pelunggu kabur maka akan besar resikonya. Jadi pelunggu sabar, yang penting gajinya lancar setiap bulan. Ya, karena banyak diantara para TKI TKW niki yang tidak digaji sampai setahun 2 tahun, banyak. Diajar menggunakan pukulan, diajar pakai setrika, diajar pakai panci. Gemas-gemas orang Arab ini. Ya Allah. Mun pemuni sudah. Semal puniang. Bahasa Arab mungkin tidak terlalu, Nabi namanya tidak terlalu sakit. Tidak terlalu parah, tapi kalau di bahasa Lombok kan maka akan parah kedengarannya. Kata-kata kal, himar, ked, itu udah biasa itu. Kalau di bahasa Lombok kan, kalau ada orang yang mengucapkan kata ini sama pelunggu, udah berjaguran sudah. Itulah memang keras-kerasnya asyaddu kufran wa nifaqa, sampai diponis dalam Al-Quran surah Taubah, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa, orang-orang Arab niki sangat keras-keras kemunafikannya dan kekafirannya. Tapi disitulah banyak ulama-ulama, begitu juga para nabi yang lahir, mengajarkan etika sama mereka. Teman sekalian, jadi begitu Rasulullah menghadapi orang-orang Badui yang kasar-kasar niki, beliau sabar alal hafwati, dengan kekasaran mereka, bimantiqhi, ucapannya atau pertanyaannya. Begitu datang sama Rasulullah, mereka tidak mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak mengatakan Rasulullah, ya. Mereka manggil Muhammad dengan kata-kata kasar. Bahkan satu ketika ada orang Badu datang ke masjid, tiba-tiba orang Badu niki, ya, langsung di saat sahabat-sahabat lagi ramai di situ, dia langsung ngacar menek di ujung masjid. Maka Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya Rasul biarkan, seakan penggal lehernya. Karena di antara sahabat yang keras juga ada Sayyidina Umar,
juga Khalid bin Walid, kalau ada yang macam-macam sama Rasulullah, langsung, ya Rasulullah biarkan, saya menggal lehernya, saya bunuh dia ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan sabar, karena Sayyidina Umar ini terkenal preman pasar. Sampai tahun ke-7 baru diharamkan khamar niki. Tahun ke-7 Sayyidina Umar ya mundik nginam dek mantinduk. Dia bawa kasur niki ada apa namanya? Tong yang ada minuman-minuman keras. Rata-rata sahabat niki minum. Soalnya pengharaman khamar niki dengan cara bertahap, pelan-pelan. Yas'alunaka 'anil khamri qul fiha fi wa manafi'un linnas, ismun kabir wa manafi'un linnas. Baru setelah tahun ke-7 baru secara total diharamkan khamr niki. Maka pada tahun ke-7 niki konon begitu keharaman khamar niki secara total, sahabat-sahabat yang ada khamar di bawah tempat tidurnya niki, ranjangnya niki langsung dikeluarkan dan dibuang di depan pintu, sehingga berminggu-minggu Madinah niki bau khamar. Yang kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, baru pada tahun ke-7 diharamkan secara mutlak khamar niki. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azram rijsun min amali syaitan fajtanibu. Pada tahun ke-7 baru sahabat-sahabat berhenti minum khamar, karena memang efek dari minuman keras inilah yang membuat orang terkadang berani maunya mukul saja tapi jiwanya lemah. Orang-orang yang minum minuman keras jiwanya berani, maunya mukul saja, tapi begitu berhadapan lemah mereka. Itulah orang-orang Arab ini, kasar, keras, tapi dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan sabar hati. Bahkan kencing di samping di dalam masjid pun Rasulullah hadapi dengan sabar. Haruslah dia kencing, baru Rasulullah merintahkan sahabat mengambil satu ember air dan dituangkan air itu di tempat orang Arab niki kencing, sudah selesai suci lagi. Hatta in kana ashabuhu la yastajribuhum wa yaqulu, sampai pada akhirnya sahabat-sahabat berkata terhadap orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak ada etika sama Rasulullah niki, ya Rasulullah biarkan saya yang membunuhnya. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha farfiduhu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Apabila Anda menyaksikan mereka hajatin yatlubuha, ada kebutuhan yang dia butuhkan, maka farfiduhu, tolong mereka. Tolong mereka, kata Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfahu wa la yaqbalu tsana illa min mukabin. Rasulullah tidak pernah kalau diberikan hadiah maka selalu beliau membalas hadiah itu. Bahkan balasan yang diberikan lebih besar dari itu. Akan datang nanti bagaimana seorang sahabat datang membawa cuman sepiring sebakak timun, dibalas oleh Rasulullah dengan segenggam uang emas. Wala yaqta'u ala hadin hadithahu hatta yajuza. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang, dibiarkan dulu bicara sampai selesai bicaranya, atau bicaranya melampaui batas, maka Rasulullah baru menyetop pembicaraan tersebut dengan cara berdiri atau dengan cara bicara bagus, bin nahi au qiyamin. Itulah etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berada di masjid atau di saat berada di majlis ilmu. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Apakah Rasulullah SAW pernah minta-minta sama orang lain? Kata Jabir bin Abdullah,
La, Rasulullah tidak pernah minta-minta sama orang lain. Qala haddatsana Abdullah bin Imran Abu Qasim Al-Qurashi Al-Makki qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gigih dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan, dan kegigihan Rasulullah sangat gigih beliau di saat bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayati, sampai pada akhirnya selesai urusan itu. Fayati Jibril, begitu datang Jibril, fayarida 'alal Qur'an, dibacakan terhadap Rasulullah wahyu Allah atau Al-Quran. Fa idza laqihi Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair. Begitu Rasulullah bertemu dengan Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gigih untuk melakukan kebaikan. Digambarkan kegigihan beliau min rihil mursali, seperti angin yang bertiup, seperti angin yang mengalir. Gigih beliau dalam melakukan kebaikan. Bacaan Al-Quran beliau, salat tahajud beliau, dan lain sebagainya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyiapkan dirinya untuk makanan yang dia akan konsumsi untuk besoknya dapat. Artinya mungkin ada yang beliau siapkan, tapi selalu ada sahabat-sahabat yang datang untuk minta tolong sama Rasulullah, maka makanan yang beliau siapkan itu yang beliau berikan terhadap sahabat tersebut. Rasulullah tidak pernah menolak pemberian permohonan seseorang terhadap beliau. Bahkan dikisahkan setelah Fathu Mekah pada tahun ke-8, begitu juga perang Hunain dan Fathu Taif, ya, penaklukan kota Taif, Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, di antaranya 24,000 minal ibil, 24.000 onta yang beliau dapatkan. Wa 40,000 minal ghanam, begitu juga 40.000 kambing. Wa 4,000 uqiyah minal fiddah wa dhahab, begitu juga Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang 4.000 uqiyah emas dan perak. Maka Rasulullah SAW memberikan Abu Sufyan 40 uqiyah emas dan 100 ekor onta. Begitu juga Sufyan, siapa Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak daripada Abu Sufyan, diberikan 100 ekor onta, begitu juga 40 uqiyah emas. Ada juga orang Quraisy yang baru masuk Islam, namanya Hakim ibnu Hizam. Hakim ibnu Hizam niki diberikan oleh Rasulullah pemberian sama, yaitu 100 ekor onta dan 40 uqiyah emas. Ya. Begitu Hakim ibnu Hizam ini mendapatkan bagian, maka Hakim ibnu Hizam niki fastazaduhu, dia minta untuk ditambah. Ya Rasulullah, kan masih banyak itu. Rasulullah, masih banyak itu. Hatta ghanimah perang, tolong tambah saya. Akhirnya ditambah oleh Rasulullah dengan yang sama, 100 dan 40 uqiyah uang emas. Kembali dia minta. Ya Rasulullah, masih itu masih banyak, tambah lagi. Akhirnya ditambah. Akhirnya beliau mendapatkan 300 ekor onta dan 12 uqiyah, 120 uqiyah emas. 120 uqiyah emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Hakim ibnu Hizam ini, wahai Hakim ibnu Hizam, inna hadzal mala hadratun hilwatun, bahwa harta ini hijau dan manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika fiha, barang siapa yang mengambilnya dengan sakhawati nafsin, memuaskan dirinya, maka Allah akan berikan barokah terhadap hartanya.
Man akhadahu bi israfi nafsin, tapi barang siapa yang mengambilnya dengan israfi nafsin, berlebih-lebihan, maka lam yubarik lahu fi, Allah tidak akan berikan barakah terhadap hartanya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba', sama seperti orang yang makan tapi tidak bisa kenyang, kata Rasulullah. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah, wahai hakim, kata Rasulullah. Maka Hakim Ibnu Hizam niki merasa malu, dan dia kembalikan yang 80 uqyah emasnya serta 200 ekor ontanya, yang diambil bagian yang pertama saja diambil. Malu dia. Itu memang yang namanya kita manusia, tidak akan pernah puas. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana linnas wadiyani min adz-dzahab la yarju ay yakuna thalithuha la yamla'u jawfuhu illa turab." Tanda kata orang akan diberikan 2 sungai emas, 2 lembah emas, maka pasti akan dia minta yang ketiganya. Mereka tidak akan pernah puas sampai pada akhirnya mulutnya ditutup dengan debu. Maka orang-orang Quraisy niki yang baru masuk Islam, seperti Abu Sufyan, putranya Hakim Ibnu Hizam dan lain sebagainya, orang-orang yang baru masuk Islam niki diberikan dengan bagian-bagian yang banyak. Adapun orang-orang Ansar tidak diberikan sedikit pun oleh Rasulullah. Membuat orang munafik niki, membuat orang munafik niki berkata, "Hadhihi qismatun ma urida biha." Ini pembagian yang tidak adil ini. Wa ghadaba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan orang Quraisy niki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hatta ihmarat wajhahu, sampai muka beliau merah. Maka langsung orang munafik niki dikatakan terhadap Rasulullah, "Waihak, binasa Anda, mayya'dilu idzam a'dil." Siapa yang akan adil kalau saya Anda anggap tidak adil? Qala lahu Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah." Dan Khalid bin Walid juga mengatakan, "Ya Rasulullah, da'na ya Rasulullah nadribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan, saya akan memenggal lehernya. Karena waktu Fatu Mekah tahun ke-8 niki banyak juga orang-orang munafik yang ikut dalam penaklukan kota Mekah niki, sehingga dia yang menggempar-gemborkan seperti ini. Maka Sayyidina Umar dan Khalid bin Walid dengan tegas mengatakan, "Ya Rasul, biarkan, saya akan memenggal leher mereka." Walamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'utiya min tilkal ataya li Quraisy wa tarkal Ansar, ghadaba ba'dhum, membuat orang-orang terpengaruh juga. Orang-orang Ansar niki terpengaruh juga dengan ucapan orang Quraisy niki, menyebabkan mereka agak sedikit kecewa sehingga mengatakan, "Inna hadza lahuwal ajab." Ini aneh. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Orang Quraisy yang baru masuk Islam diberikan sekian banyak, adapun kami tidak diberikan apa-apa. Wa yusubuna taftiru min dimaihim. Adapun pedang-pedang kami membasahi darah-darah mereka. Darah-darah mereka membasahi pedang-pedang kami. Fabalagha dzalika, maka sampailah ucapan orang-orang Ansar niki terhadap Rasulullah, fa'amarahum bi jam'ihim. Rasulullah merintahkan untuk mengumpulkan orang-orang Ansar niki, semuanya dikumpulkan. Walaysa ma'hum ghairuhum, tidak boleh yang lain, semua orang-orang Ansar kumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap orang-orang Ansar niki, "Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, ma maqalatun ballaghtani ankum." Apa yang Anda ungkapkan, yang Anda kesalkan sampai sama saya. Alam ajidukum dhalalan fadakumullah. Bukankah saya temukan kalian berada pada kesesatan, maka dengan sebab saya Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alatan faqnakum bi. Dan kalian saya temukan dalam keadaan miskin, dan Allah memberikan Anda kekayaan dengan sebab saya. Wa'adaan, kalian bermusuh-musuhan, fa'allafallahu baina qulubikum bi, dan dengan saja sebab saya kalian disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Quraisyan hadithu ahdan bi kufrin wa musibatin. Orang-orang Quraisy baru dia keluar dari kekafirannya dan baru selesai mendapatkan musibah karena kalah dalam peperangan Fatu Mekah.
wa inni aradtu an ajbaruhum wa tallafahum. Saya ingin untuk menguatkan dan menyatukan serta menghibur hati mereka. Aghadabtum ya ma'syaral ansar. Apakah kalian marah wahai orang-orang Ansar? Ya, fi anfusikum, pada diri kalian, li syai'in qalilin minad dunya, dari dunia yang sedikit saya berikan terhadap mereka. Allabtu bihi qauman yusallimu wakkaltukum ila islamikum ats-tsabit alladhi la yuzalzilu. Saya berikan mereka untuk menguatkan keislaman mereka, sedangkan kalian saya tinggalkan karena kalian Islamnya sudah kuat, tidak akan tergoyah, kata Rasulullah. Ala tardawna ya ma'syaral ansar, tidakkah anda rela wahai orang-orang Ansar, ayyadhaban nas bisyad wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah, mereka pulang dengan onta dan kambing mereka, adapun anda pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila rihalikum, menuju rumah kalian. Fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada pada genggamannya, laulal hijratu lakuntum ra'an minal hijrah, seandainya kata tidak ada hijrah, saya akan menjadi orang yang hijrah, orang-orang Ansar. Walau salakan nas sya'ban wa salakal ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar, seandainya kata aja jalan yang dipilih oleh orang, lantas orang-orang Ansar memilih jalan lain, maka saya akan mengikuti orang-orang Ansar, jalannya orang-orang Ansar, kata Rasulullah. Dan Rasulullah mendoakan orang-orang Ansar, Allahumma arhamil Ansar, ya Allah kasih sayangilah orang-orang Ansar, wabnal Ansar, keturunan-keturunan orang Ansar, fabakal qaum hatta indallat lihahuhum, hanya orang-orang Ansar niki menangis sampai basah jenggot-jenggot mereka. Wa qalu, sampai semuanya berkata, radina bi Rasulillah kisman, saya redha, saya senang dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadda summan sarabu, kemudian baru mereka bubar. Rasulullah dengan bijaksana menyampaikan apa yang mereka kecewakan, sehingga mereka puas dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Terus sekalian, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah tidak bisa, bukan tidak Nabi namanya, ya, beliau tidak menyiapkan, tidak, tapi beliau tidak bisa menyimpan, karena setiap hari banyak sahabat-sahabat yang datang untuk minta sama beliau, sehingga ada simpanan-simpanan beliau untuk hari besoknya, ada yang datang maka beliau berikan, sehingga tidak sempat untuk menyiapkan diri beliau, untuk keluarga beliau, untuk hari besoknya. Bahkan seringkali datang sahabat-sahabat orang-orang miskin sama beliau, pada saat itu beliau yang pergi ke rumah-rumah istri beliau untuk mungkin ada simpanan-simpanan makanan, harta yang disimpan oleh istri-istri beliau, tapi istri-istri beliau pun tidak menyimpan harta tersebut. Sampai pada akhirnya baru beliau mengatakan kepada orang yang minta-minta niki dengan kata-kata sabar, nanti kalau ada saya akan bagikan anda, jika akan datang juga. Niki hadisnya. Anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini dikisahkan oleh Umar ibnu Khattab. Anna rajulan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang seorang laki-laki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu ayyutiyahu, faqala an-nabi, lantas dia minta, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma indi syai'un walakin ibta' alayya. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa, akan tapi sabar dulu, sabar, kata Rasul. Fa idza ja'ani syai'un qadaitu, nanti kalau ada yang datang sesuatu hadiah, karena Rasulullah tidak menerima infak, sedekah, tidak menerima sedekah. Rasulullah yang diterima adalah hadiah. Maka nanti kalau ada orang yang datang bawa hadiah sama saya, akan saya berikan terhadap anda. Mendengar ucapan Rasulullah niki, Sayyidina Umar mengatakan, faqala Umaru, ya Rasulullah, qad a'taitahu, ya Rasulullah, baginda sudah memberikannya. Kayaknya orang ini minta untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya, disaksikan oleh Sayyidina Umar, sering minta sama Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya, qad a'taitahu, ya Rasulullah, baginda sudah memberikannya.
Fama kallafakallahu ma la taqdiru alaih. Allah tidak membebani baginda terhadap sesuatu yang baginda tidak sanggup, kata Sayyidina Umar. Fakarihan Nabi, mendengar ucapan Sayyidina Umar itu Rasulullah marah. Faqala rajulun minal ansar, lantas ada orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, anfik wa la takhaf. Wahai Rasulullah, berinfaklah, jangan takut. Min dil arsy iqlalan. Ya Rasulullah, jangan takut miskin dari berinfak. Berinfaklah ya Rasulullah. Maka orang Ansar ini yang memberikan Rasulullah untuk membantu memberikan orang yang minta tersebut. Maka Rasulullah mendengar ucapan orang Ansar ini, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum. Wa urifa fi wajhihi bishrun, dan sahabat-sahabat menyaksikan di wajah Rasulullah kegembiraan yang luar biasa dengan ucapan orang Ansar itu. Liqauli Ansar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, bihadza umirtu, dengan ini saya diperintahkan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarif an Abdullah bin Muhammad al-Aqil ar-Rubi bint Muawwid al-Afra qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kina'in min rutabin wa ujru zu'bin. Seorang Muawwid ibnu Afra datang membawakan Rasulullah ya bikina'in min rutabin, yaitu semangkok kurma, wa ujri zu'bin, begitu juga timun-timun yang masih kecil, masih muda niki, masih ada durinya. Maka begitu dibawakan tamar rutab niki dan timun niki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani mil'a kaffi hulyan wa dhahaban. Kata Muawwid ibnu Afra, maka Rasulullah memberikan saya segenggam emas dan perhiasan. Semangkuk kurma dengan beberapa biji timun dibalas oleh Rasulullah dengan segenggam emas. Segenggam niki pira gram kira-kira. Ya Allah, murahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu hadiyatan wa yuthibu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan selalu membalas hadiah orang niki dengan balasan yang lebih bagus. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah subhanahu wa ta'ala ala wa'alam wa ilmuhu atamu wa'ajal. Itulah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang peluru kami bisa sedikit demi sedikit mengikuti kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak bisa sempurna seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Terima kasih atas perhatiannya. Nunas maaf atas kekurangan dan keliruannya. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian kajian pada malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lanjutan budi pekerti atau akhlak baginda Rasulullah, sekaligus menjadi kepribadian kehidupan baginda Rasulullah. Sebagaimana ajakan guru kita, mudah-mudahan bisa kita petik yang mana yang mampu kita amalkan, dan itu bagian dari kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita tutup pengajian kita malam hari ini bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.